Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun. La yastaswi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati hum faizun. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama, saya mengajak pada diri saya juga pada sama yang hadir pada saat ini untuk selalu meningkatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik ini juga kita masih diberi kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan panggilan Allah atau melaksanakan perintahnya, yakni mendatangi Baitullah atau di masjid ini sebagai konsekuensi orang yang mengaku dirinya Islam dan iman dan takwa tentu. Oleh karena itu kita tidak akan bisa melaksanakan Islam yang sebaik-baiknya atau yang sebenar-benarnya tanpa ada bimbingan dari Rasulnya atau dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita sholat Jumat seperti ini, Nabi sudah memberi bimbingan atau tuntunan agar bersegera untuk datang di masjid ini. Sampai-sampai Nabi memberi semacam kegembiraan kepada orang-orang yang paling dulu datang di masjid ini. Yani sob yang pertama ibarat dia mendapatkan pahala atau hadiah dari Allah berupa unta, berikutnya berupa lembu, dan paling akhir mungkin juga ada pahala berupa telur ayam. Ini satu kegembiraan bahwa orang yang bersegera untuk datang ke masjid ini pahalanya lebih besar dan Allah akan lebih mencintainya tentunya. Berikutnya juga sebelum berangkat ada dituntun Nabi wajib mandi hari Jumat. Jadi hari Jumat ini ada kewajiban bagi orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat mandi terlebih dahulu, kemudian bergegas atau persiapan untuk ke masjid dan wudhu terlebih dahulu. Maka apabila ini dilakukan, kita sudah otomatis seperti saat ini negara kita mendapat musibah adanya corona ini, kemudian ada pergantian suasana yang insya Allah orang nyebut new normal begitu, yakni senantiasa dan tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak dan sebagainya. Namun yang seperti ini kita juga tidak harus melepaskan diri dari tuntunan Islam. Islam menuntunkan bila ketemu dengan saudaranya berjabat tangan. Islam menuntunkan apabila sholat berjamaah merapatkan shaf, merapatkan barisan. Maka dengan adanya virus corona ini seolah-olah kita diatur oleh virus corona ini. Ini kewaspadaan juga perlu dan boleh. Namun kita juga paham saudara kita ini yang hadir di masjid ini ya itu saja itu. Artinya tidak berasal dari zona merah atau dari daerah yang terlanda
virus corona. Maka dari segi tingkat bahaya, saya yakin daerah kita termasuk zona hijau. Sehingga kalau tidak pakai masker, insya Allah aman. Sholat ya melaksanakan sebagaimana tuntunan Nabi, merapatkan shaf atau barisan. Ini sebagai syarat sempurnanya sholat berjamaah. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan mengawali khutbah kami. Jadi dengan adanya pergantian suasana yang disebut orang new normal ini, kita sudah terbiasa cuci tangan. Tidak hanya sebatas cuci tangan. Jadi wudhu itu mengungkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Insya Allah terjamin bersihnya. Dan sebelum wudhu ada wajib mandi, lebih bersih lagi. Ya, kondisi orang yang berangkat di masjid Allah ini. Namun kami juga mengajak untuk tidak lepas dari kewaspadaan. Artinya mewaspadai diri akan kebersihan diri, juga saudara kita kanan kiri. Dan saya yakin yang hadir di siang hari ini sehat semua, ya, berasal dari zona hijau semua. Insya Allah aman untuk melaksanakan sholat bersama. Yang di sana ada perintah Nabi untuk merapatkan shaf atau barisan. Yang kedua, sama yang berbahagia, ayat yang di depan kami sampaikan adalah petunjuk dari Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar membekali diri untuk kehidupan di hari akhir. Sudah kita yakini adanya rukun Islam yang 6. Utamanya sesudah hidup di zakat ini kita akan meninggalkan dunia ini, masuk ke alam kubur menunggu datangnya hari akhir. Maka siapapun orangnya, entah dia pejabat atau rakyat biasa, entah dia kaya atau miskin, di hadapan Allah tidak menjadi masalah. Yang dimasalahkan sewaktu di dunia, dia orang miskin berimankah kepada Allah, takwakah kepada Allah, atau kalau dia kaya, dia berimankah atau bertakwalah kepada Allah, takwa enggak dia. Ini jadi yang diperhitungkan bukan siapa apa orang ini, tapi bagaimana orang ini iman atau tidak, takwa atau tidak waktu hidup di dunia ini. Lebih lengkapnya kami bacakan artinya surat Al-Hasr ayat 18 sampai ayat 20. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah siap diri memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhir atau hari akhirat. Jadi modal utama adalah takwa kepada Allah. Maka Allah berkata, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, artinya mengerti perintahnya, mengerti larangannya, dan mengerti akibat dari apa yang dilakukan itu. Tanpa mengenal perintahnya dan larangannya, saya yakin tidak akan bisa menjadi orang yang takwa atau takwanya yang benar. Untuk bisa takwa yang baik dan benar, Allah turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuknya atau bimbingannya menuju pada ketakwaan yang benar. Dengan ketakwaan ini Allah lanjutkan, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhir. Artinya kita diperintahkan agar bersiap-siap atau mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Bekal yang harus kita siapkan adalah secara pribadi, adalah keimanan kita ini. Jadi orang harus iman, setelah iman ada perilaku, amal soleh. Jadi perlu adanya satu mawas diri. Kita sebagai manusia, iman kita sudah baik atau benar atau belum. Tolak ukur iman yang benar menurut hadis Nabi, al-imanu abdun bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Iman itu adalah
siratan yang tersurat di dalam hatinya dan dibuktikan oleh ucapannya dan dibuktikan oleh gerak-gerik jasmaninya. 3 hal ini syarat mutlak benarnya iman. Jadi hatinya sebagai pusat keyakinan, dan itu belum cukup, yaitu dibuktikan oleh ucapannya. Tidak cukup sampai itu, dan gerak-gerik jasmaninya. Jadi jika orang yang beriman, hatinya, ucapannya, gerak-gerik jasmaninya dituntun oleh Islam. Kalau kita berbicara Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis As-Sunnah. Ini syarat mutlak benarnya iman. Kemudian kita melawan diri. Kalau toh iman yang dimaksud di sini adalah mengimani adanya rukun iman yang 6, selebihnya itu tidak dibenarkan. Justru ini mengotori hati, mengotori iman itu sendiri. Jadi contoh, orang-orang yang masih mengimani hal-hal yang dianggap gaib tapi tidak dinyatakan dalam Al-Quran, lah ini termasuk perbuatan yang dilarang, perbuatan syirik menurut Islam. Ada di antara manusia yang masih meyakini adanya kekuatan gaib yang dimiliki oleh, kalau orang mengatakan jimat lah, ya jimat. Ada yang berupa bentuk keris, bermacam-macam bentuk keris. Ada lagi yang namanya kulbutet. Ini benda-benda ini dianggap keramat dan dikeramatkan, seolah dia bisa mendatangkan berkah, bisa mendatangkan keselamatan. Kalau kita masih ada keyakinan seperti itu, berarti iman kita belum bersih dari kesyirikan atau kemusyrikan, perlu dihilangkan. Termasuk menuhankan benda-benda yang ada di gua ini. Ada yang menyembah sendang. Oh, sendang ini gawat keliwat-keliwat. Ono macan tunggone, ono ulo tunggone. Kalau orang mengatakan begitu dulu. Ada lagi yang menyembah binatang. Ini di Solo itu ada namanya kebun, yang namanya Kiai Islam. Di Kiai itu tidak sebatas orang, sekarang hewan juga disebut Kiai Islam. Ini juga dikeramatkan. Ada yang mengkeramatkan kencingnya Kiai Slamet, kalau diminum bisa sebagai obat menjadi awet muda. Dan ini sudah rusak ini imannya. Maka bagi yang mengaku dirinya iman, perlu mengkaji diri, perlu melihat diri kita sendiri lagi, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Namun secara garis besarnya bisa kami sampaikan di sini, segala sesuatu yang dianggap gaib dan mendatangkan berkah oleh kebanyakan orang manusia, tapi di luar petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, ini jelas-jelas tidak benar dan harus kita tinggalkan. Ini akan mengotori diri kita sendiri. Ini persiapan yang pertama. Jadi yang lebih pas tahu akan iman yang ada pada diri kita ini hanya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kadang pasang, kadang surut, kadang iman itu hilang. Ini disebabkan oleh berbagai macam faktor atau pengaruh di dunia ini. Tergantung siapa dia bergaul. Karena Nabi bersabda, orang itu tergantung kepada agama seseorang, tergantung pada agama temannya. Kalau agama temannya baik, insya Allah akan terbawa baik. Kalau temannya buruk, bertingkah laku buruk, maka dia juga akan terbawa. Maka ini perlu adanya satu pemilihan teman yang baik. Artinya teman yang senantiasa ingat kewajiban sebagai orang yang beriman. Kemudian juga kita lihat keikhlasan kita beribadah. Ikhlas juga amalan hati. Orang lain tidak bisa melihat keikhlasan kita ini. Yang bisa pas tahu adalah Allah. Namun demikian kita berusaha bagaimana kita tetap ikhlas.
Ikhlas dalam praktek kesehariannya tidak menendang orang lain. Artinya apa? Ada orang atau tidak ada orang tetap melaksanakan perintah Allah. Bagaimana puasa yang sudah kita tinggalkan, kita sendiri atau berbanyak orang, kalau ada sesuatu yang membatalkan puasa tetap tidak kita terjang, tetap kita tinggalkan. Ini ikhlas. Dalam keadaan sepi atau ramai tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, istiqomah. Kalau sudah ikhlas, kita menjaga istiqomah. Istiqomah itu punya pendirian yang kuat, pendirian yang teguh. Dalam kondisi yang baik atau yang buruk, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, perintah Allah tetap dilaksanakan. Ini istiqomah. Yang ketiga, kemujahadannya, mujahadah, kesungguhan dalam kita melaksanakan perintah Allah. Ini juga akan dilihat oleh Allah. Sungguh-sungguh atau pokoknya mangkat, pokoknya sholat, pokoknya puasa tanpa ada niat-niat mendekatkan diri pada Allah. Ada rasa takut pada Allah, ada rasa gembira untuk ketemu Allah. Maka ini dipersiapkan yang lebih tahu diri kita masing-masing. Ini yang ketiga. Yang keempat, juga kesabaran kita juga akan dilihat oleh Allah. Sabar ini juga amalan hati, bisa diucapkan, ilmunya bisa diterangkan, namun prakteknya ada hati yang bisa mengamalkannya. Tetap menahan diri, selalu iman pada Allah kondisi yang bagaimanapun juga. Waktu mendapatkan kesenangan bisa mensyukuri, waktu dapat kesusahan atau tidak yang menyenangkan bisa berlaku sabar, tetap menjalankan perintah-perintahnya. Ini juga merupakan kesiapan secara pribadi yang harus ada pada diri kita masing-masing. Termasuk qanaah ini juga amalan hati. Orang lain tidak bisa melihatnya. Kalau orang bisa mengatakan qanaah itu menerima yang pandum, kondisi yang bagaimanapun juga tidak mudah berkeluh kesah, dapat harta sedikit, alhamdulillah, tidak mendapatkan, sabar dan berhusnudzon billah. Artinya selalu berprasangka baik pada Allah. Bukannya sebenarnya menyalahkan Allah, seolah-olah Allah tidak melihatnya, Allah tidak adil dan sebagainya, Allah tidak menolong, Allah tidak mendengarkan doanya. Ini adalah kejenuhan yang mungkin menimpa pada hati seseorang. Maka Nabi menuntunkan agar kita selalu membiasakan diri istighfar, dan Nabi mencontohkan setiap hari tidak kurang dari 70 kali istighfar. Artinya tidak dihitung gitu. Ini kebiasaan orang-orang yang beriman, selalu istighfar pada Allah. Tiap-tiap 1 kali istighfar, Allah memberi cahaya dalam hati itu. Kemudian apabila menghadapi sesuatu yang menggoncangkan hati, tidak mudah berkeluh kesah, namun dikembalikan pada Allah dengan doa-doa yang dituntunkan. Antara lain, ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang mampu membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini akan agamamu ya Allah. Ini adalah doa-doa yang dituntunkan Nabi kepada orang-orang yang berusaha menjaga kestabilan hatinya, ya, keasukan hatinya untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Yang intinya jamaah yang berbahagia, dari ayat yang kami sampaikan tadi, yang pertama bekal takwa kepada Allah. Sepanjang hayatnya mampu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Inilah yang harus kita persiapkan secara pribadi maupun kebersamaan. Secara kebersamaan juga ada pengaruhnya
Bagaimana kita tetap menjaga adanya satu persatuan dan kesatuan sama umat beragama. Ini juga menjadi penyebab berkembang tumbuhnya keimanan kita ini. Kita dilarang satu dan yang lain saling godaan, apalagi tidak diperbolehkan. Melainkan Islam menuntunkan hidup damai, hidup rukun, hidup bersatu. Inilah tuntunan Islam. Namun apabila terjadi adanya satu bentuk tidak damai, tidak rukun, maka ada salah satu di antaranya untuk mendamaikan dari perselisihan itu. Inilah Islam senantiasa mengajak manusia ini secara pribadi bersih hatinya, secara kebersamaan selalu menegakkan kedamaian, kerukunan, kesatuan bersama. Insya Allah apabila ini kita lakukan menjadi syarat mutlak kita diterima oleh Allah akan keimanan dan ketakwaan kita. Demikian kebahasan hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Namun ada kekurangan, ada kesalahan, kewajiban panjenengan untuk meluruskan ucapan saya. Kewajiban panjenengan untuk membetulkan apa yang kami sampaikan bila mana apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbir warham wa anta khairur rahimin.